Halo guys, balik lagi di konten spoiler bersama My Film. Di video kali ini gue mau ngebahas alur film yang berjudul Army of Thieves yang rilis pada tahun 2021. Film Netflix asal Jerman ini menceritakan tentang pencurian besar yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan berbekal keahliannya masing-masing. Pencurian yang mereka lakukan bukanlah pencurian biasa. Di tengah wabah virus zombie yang sedang melanda dunia, mereka berusaha untuk bisa membobol 3 dari 4 brankas legendaris yang dipercaya tidak akan bisa dibobol oleh siapapun. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke filmnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Film berawal dari seorang YouTuber bernama Sebastian yang memiliki sebuah keahlian bisa membobol berbagai kunci brankas dan sering memperlihatkan keahliannya di platform YouTube. Saat itu Sebastian sedang melakukan vlog sambil menceritakan seorang ahli kunci yang sangat terkenal bernama Hans Wagner. Jauh di masa lampau, Hans Wagner pernah membuat 4 brankas besar yang terbilang mustahil untuk bisa dibobol oleh siapapun. Selain untuk dijadikan sebagai mahakarya, ternyata keempat brankas itu dibuat sebagai simbol penderitaan dari Hans Wagner yang telah kehilangan anak dan juga istrinya. Bahkan setelah kematian Hans Wagner, desas-desus tentang keberadaan keempat brankas itu menjadi sebuah misteri besar bagi para peretas brankas. Setelah selesai bercerita, Sebastian langsung bergegas untuk bekerja sebagai pegawai di sebuah bank. Saat ini Sebastian sudah sangat membenci pekerjaannya karena harus melayani nasabah yang tak henti-hentinya melakukan komplain dengan keras. Di jam makan siangnya, Sebastian melihat sebuah komentar dari penonton YouTube-nya yang mengundang dirinya mendatangi sebuah tempat untuk mengetes kemampuannya. Tanpa pikir panjang, di malam harinya Sebastian langsung mendatangi alamat yang dituliskan dan sempat dijegat oleh seorang penjaga. Dengan mengatakan kata kunci yang diberikan oleh penontonnya, Sebastian pun berhasil memasuki tempat itu. Sesampainya di dalam bangunan itu, ternyata ada sebuah kompetisi meretas brankas dan Sebastian menjadi salah satu pesertanya tanpa sepengetahuan dirinya. Setelah kedatangan Sebastian, kompetisi pun dimulai. Sebastian yang masih kebingungan mulai meretas brankas yang ada di depannya saat pembawa acara mengatakan bahwa hanya ada 4 orang yang akan lanjut ke babak berikutnya. Tak butuh waktu lama, sudah 3 orang yang berhasil membuka brankas tersebut dan Sebastian menjadi orang terakhir yang lolos ke babak selanjutnya. Di semifinal mereka diberikan brankas yang cukup besar daripada brankas di babak sebelumnya dan hanya ada 2 orang yang akan melaju ke babak berikutnya. Selang beberapa menit, salah satu peserta sudah berhasil membuka brankas miliknya dan disusul cepat oleh Sebastian. Di babak final, mereka harus membuka brankas besar yang memiliki 3 kombinasi kunci dalam waktu 3 menit saja. Setelah dimulai, Sebastian yang kelihatan begitu tenang mencoba untuk mengajak ngobrol lawan mainnya sampai waktu tersisa kurang dari 1 menit. Dengan keahliannya, Sebastian mulai menempelkan telinganya untuk mendengarkan suara kunci brankas dan berhasil menjadi pemenang dengan membuka brankas itu dengan sangat mudah. Am I safe yet? Yeah, probably because you don't know how. I once more. Zip it. Okay. Okay. If you say so. Ladies and gentlemen. Sambil bersorak gembira, Sebastian melihat seorang wanita yang saat itu sedang memperhatikannya dari kejauhan dan hilang begitu saja. Keesokan harinya, Sebastian memulai aktivitasnya sehari-hari dan sangat terkejut saat bertemu dengan wanita yang ia lihat semalam. Wanita yang bernama Gwen ini ternyata adalah seseorang yang menuliskan komentarnya di platform YouTube milik Sebastian. Gwen sudah memperhatikan seluruh aktivitas Sebastian sehari-harinya. Gwen juga memberitahu keahliannya, yaitu mencuri tanpa disadari sama sekali oleh targetnya. Karena sudah melihat kemampuan Sebastian, tentu saja Gwen memiliki maksud lain dengan menemui langsung Sebastian. Ternyata Gwen adalah perampok dan buronan skala internasional. Gwen yang mengetahui bahwa Sebastian sangat mengagumi karya Hans Wagner mengajak Sebastian untuk ikut bersamanya merampok harta karun yang tertinggal di dalam ketiga brankas yang dibuat oleh Wagner. Karena sudah mengetahui lokasi ketiga brankas itu, Gwen mencoba untuk mengajak Sebastian meretas brankas-brankas itu dalam waktu 4 hari.
Hal itu dikarenakan semua berangkas yang diciptakan oleh Wagner akan segera dihancurkan karena adanya wabah zombie yang sedang melanda dunia. Karena sudah membenci pekerjaannya, Sebastian pun menyetujui ajakan dari Gwen dan mulai bergabung dengan kelompok pencuri. Sebastian mulai diperkenalkan dengan rekan-rekannya, mulai dari Corina yang sangat ahli dalam meretas sebuah sistem, Rolf yang merupakan supir terbaik mereka dalam perampokan, dan terakhir adalah Brad Cage yang menganggap dirinya sebagai pemimpin kelompok dan juga sebagai pahlawan. Setelah berkenalan, mereka langsung membahas strategi perampokan ketiga berangkas Wagner. Mereka akan mulai dari berangkas yang tingkat kesulitannya sangatlah mudah, dan berangkas itu ada di sebuah bank kecil di negara Prancis, tepatnya di kota Paris. Sementara berangkas kedua berada di Ceko dan disimpan di dalam bank dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Diperkirakan uang di dalam berangkas tersebut mencapai 40 juta dolar atau setara dengan 600 miliar rupiah. Dan berangkas terakhir yang menjadi berangkas tersulit ada di sebuah kasino besar yang berada di Switzerland dan diperkirakan berisi uang sebanyak 100 juta dolar atau setara dengan uang 1 triliun 500 miliar rupiah. Tanpa basa-basi lagi, mereka semua langsung melancarkan aksinya di Paris untuk merampok berangkas pertama. Karena berangkas ini merupakan yang termudah, maka tak heran jika penjagaan di dalam bank sangatlah minim. Sebastian menjadi orang pertama yang memasuki bank dengan dalih berpura-pura menumpang toilet karena hal ini memang sering terjadi di bank tersebut. Tak lama kemudian disusul oleh Gwen yang dengan mudahnya mencuri kunci dari penjaga dan berpura-pura ingin membuka deposito baru. Sehingga Gwen dapat memasuki ruangan khusus dan mengambil sebuah akses kunci ke berangkas yang mereka tuju. Corina dan Brad bertugas untuk mengalihkan perhatian petugas yang sedang berjaga. Setelah pengalihan dilakukan, Gwen kembali untuk menjemput Sebastian dan mereka pun pergi ke tempat berangkas itu berada. Saat seperti inilah skill Sebastian akan dipergunakan dan inilah alasan mengapa Gwen merekrut Sebastian sebagai ahli berangkas. Dengan ketenangannya, Sebastian mulai meretas ketiga susunan kunci yang ada di berangkas itu dan berhasil membukanya dengan sangat mudah. Tentu saja hal itu membuat Sebastian merasa sangat senang karena berhasil memecahkan teka-teki yang ditinggalkan oleh Hans Wagner. Setelah selesai mengambil uang, Gwen dan Sebastian mulai keluar satu persatu memasuki mobil dan mereka pun berhasil membobol karya milik Wagner. Ternyata keberhasilan mereka membuat Interpol turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Kepala polisi yang bernama Croix ini sebenarnya sudah pernah meringkus Gwen dan yang lainnya. Tapi mereka hanya berhasil menangkap salah satunya yang bertugas sebagai peretas berangkas. Croix juga mengetahui sejarah tentang berangkas yang dibuat oleh Hans Wagner. Karena itulah Croix mengetahui sasaran berangkas berikutnya dan bertekad akan menangkap semua kawanan perampok itu. Sementara Sebastian dan yang lainnya sedang berpesta kecil merayakan keberhasilan mereka sambil mengumpulkan tenaga untuk melancarkan aksi berikutnya esok hari di Ceko untuk merampok berangkas kedua. Sebastian yang sepertinya menyukai Gwen mulai disadari oleh Corina. Karena sudah lama berteman dengan Gwen, Corina memberitahu bahwa dulunya Gwen adalah anak dari orang yang sangat kaya. Gwen meninggalkan keluarganya di usia 17 tahun untuk bergabung dengan geng anak orang kaya dan Brad adalah salah satunya. Melihat Gwen dan Brad yang sepertinya sedang bertengkar, Sebastian memilih untuk mengambil kesempatan ini agar bisa lebih dekat dengan Gwen. Sebastian dan Gwen menceritakan banyak hal tentang dirinya masing-masing di masa lalu. Saat kecil, Sebastian sudah mulai mengasah kemampuannya untuk bisa meretas berangkas karena ingin menjadi seseorang yang dikaguminya bernama Ludwig Dieter, yang juga merupakan tas berangkas. Mendengar itu, Gwen pun mengusulkan agar Sebastian mengganti namanya menjadi Ludwig Dieter agar lebih mudah jika diucapkan. Semakin lama bercerita, Gwen juga mengungkapkan tujuan dari perampokan yang sedang mereka lakukan. Uang bukanlah menjadi tujuan utama baginya, melainkan sebuah sejarah yang tak akan pernah terlupakan bahwa berangkas legendaris penuh teka-teki yang disebut tidak bisa diretas ternyata telah berhasil diretas oleh mereka. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan aksinya di kota Praha, Republik Ceko. Kali ini tempat berangkas yang mereka incar berada di dalam bank yang besar lengkap dengan keamanan yang sangat tinggi. Sementara Interpol yang mengejar mereka saat ini juga sudah tiba di lokasi bank yang diduga menjadi tujuan selanjutnya. Berdasarkan pengetahuan Croix, di bank tersebut ada salah satu berangkas legendaris yang dibuat oleh Hans Wagner.
Karena itulah Croix sangat yakin bahwa ia sudah berada di posisi yang tepat untuk meringkus para perampok itu. Kali ini Sebastian menyamar sebagai koordinator cabang untuk bisa masuk ke ruangan brankas. Gwen menyamar menjadi sekretaris dan Corina bertugas meretas sistem keamanan bank sekaligus membantu Gwen dan juga Sebastian. Saat Gwen dan Sebastian bertemu, mereka langsung bergegas ke ruangan brankas dan ternyata sudah ada dua penjaga yang mencegatnya. Karena keadaan mulai mendesak, Gwen memutuskan untuk bertarung dan berhasil menumbangkan dua penjaga sekaligus. Lalu mereka berhasil sampai di depan brankas yang mereka tuju. Sebastian yang terkagum-kagum dengan brankas itu mulai menceritakan sejarah dibuatnya brankas tersebut. Sambil meregangkan tubuhnya, Sebastian menyetel musik yang sering didengarkan oleh Hans Wagner dan mulai meretas brankas tersebut. Kembali pada polisi yang merasakan keanehan karena tidak adanya pergerakan dari perampok yang mereka tunggu. Croix pun memutuskan untuk memasuki dan menyergapnya langsung bersama seluruh timnya. Sesampainya di ruangan brankas, ternyata pihak bank telah memindahkan brankas Wagner ke bank lain tanpa sepengetahuan dirinya. Dengan kata lain, mereka telah menunggu di bank yang salah. Tak ingin membuang waktu, seluruh tim polisi pun bergegas ke bank yang menyimpan brankas Wagner. Sementara penjaga CCTV menyadari kejanggalan saat melihat pergerakan Sebastian dan langsung mengaktifkan alarm senyap yang membuat Corina sudah tidak bisa meretas sistem keamanan bank. Untuk mengalihkan perhatian, Brad harus masuk ke dalam bank dengan dalih menjadi seorang perampok dan melumpuhkan semua penjaga menggunakan senapan bius. Kembali pada Sebastian yang baru saja melakukan kesalahan saat meretas brankas Wagner. Jika Sebastian melakukan kesalahan sekali lagi, maka bisa dipastikan bahwa brankas Wagner akan terkunci selamanya. Kali ini Sebastian harus sangat berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, menempelkan telinganya ke pintu brankas dan memutar kombinasi kunci dengan sangat hati-hati. Pada akhirnya Sebastian pun berhasil membuka brankas itu dan merasa sangat-sangat gembira. Setelah berhasil membawa uang dari dalam brankas, Brad diperintahkan untuk menghentikan pengalihan dan meninggalkan bank. Tapi ada seorang penjaga yang mencegat Brad dan menembaknya saat Brad sudah hampir berhasil keluar. Brad berhasil sampai lebih dulu ke dalam mobil dan disusul oleh Sebastian dan juga Gwen yang sedang mengejar mobil mereka. Brad juga berhasil menarik Gwen ke dalam mobil, tetapi saat Sebastian membutuhkan bantuan, Brad malah melepaskan tangannya dan meninggalkannya begitu saja di tengah jalan karena merasa cemburu saat mengetahui bahwa Sebastian menyukai Gwen. Dengan begitu Sebastian benar-benar ditinggalkan sendirian dan dikejar beberapa polisi. Beruntung Sebastian berhasil kabur dari kejaran polisi dan berakhir menaiki sebuah kereta barang dan berhasil pulang dengan selamat. Tak lama kemudian, Croix dan tim Interpol lainnya telah tiba di bank tepat setelah para perampok sudah melarikan diri dan Interpol gagal untuk yang kedua kalinya. Terjadi perdebatan antara Gwen dan Brad karena Brad telah meninggalkan Sebastian begitu saja di tengah kota. Gwen yang sudah muak dengan perilaku Brad memilih untuk memutuskan hubungannya dan memilih untuk meninggalkan kelompok karena sudah sangat kecewa. Tapi ternyata Corina memutuskan hal yang sama dengan meninggalkan Brad dan juga Rolf demi ikut dengan Gwen melakukan perampokan brankas Wagner yang terakhir. Karena membutuhkan Sebastian, Gwen dan Corina memutuskan untuk mendatangi Sebastian lalu membujuknya agar mau meretas brankas ketiga yang ada di Switzerland. Dengan rayuan dan bujukannya, Gwen berhasil membuat Sebastian mengikuti rencana terakhirnya yaitu meretas brankas Wagner yang ketiga. Tak ingin membuang waktu lama, kini mereka bergerak hanya bertiga saja dan sudah sampai di Switzerland. Kembali pada Croix dan Interpol yang ternyata sudah menunggu dari kejauhan dan terus memantau kasino yang saat ini menyimpan brankas Wagner. Saat ini adalah hari terakhir sebelum brankas dipindahkan dan dimusnahkan sekaligus menjadi kesempatan terakhir Interpol untuk bisa menangkap Gwen dan yang lainnya. Tiba-tiba saja seorang peretas sistem dari Interpol tak sengaja menemukan transmisi radio milik Gwen yang mengatakan bahwa mereka akan bergerak saat jam 5 pagi. Mendengar hal itu, Croix pun memerintahkan agar semua timnya tetap siaga sampai jam 5 pagi. Singkat waktu, jam 5 pagi telah tiba dan seluruh tim Interpol bergerak masuk ke dalam kasino untuk melakukan penyergapan. Tapi ternyata seorang pekerja mengatakan bahwa beberapa jam sebelumnya pihak Interpol sudah menghubungi mereka bahwa pemindahan brankas dipercepat dan brankas itu sudah dipindahkan 2 jam yang lalu. Ternyata transmisi radio yang sebelumnya mereka temukan adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh Corina untuk mengecoh pihak Interpol. Gwen dan Corina sudah bergerak lebih dulu untuk mengecoh Interpol dan membawa brankas menggunakan truk pengangkut barang. Bonjour Interpol, vous êtes bien au courant non que le coffre-fort
coffre-fort à la place du transfert de fonds. Appelez-moi si... Kini Gwen berhasil membawa brankas itu bersama dengan Sebastian untuk membuka 7 kombinasi kunci yang ada pada brankas tersebut. Walaupun sedang dalam perjalanan, Sebastian harus tetap melakukan peretasan karena mereka tak mempunyai banyak waktu lagi. Di tengah aksi yang mereka lakukan, ternyata Brad dan juga Rob sedang menunggu kedatangan Gwen dan yang lainnya. Dengan meretas GPS handphone milik Gwen, kini Brad dan Rob mengetahui lokasi brankas dan bergegas untuk mengejar mereka. Corina yang menyadari hal itu berusaha untuk menghentikan Brad dan juga Rob yang akan mengejar Gwen. Tapi usahanya gagal dan Corina malah tertangkap oleh Interpol. Sebelum tertangkap, Corina sempat mengirimkan pesan pada Gwen yang bertuliskan lari dan Corina menghancurkan handphone miliknya. Namun Corina membocorkan satu informasi tentang cara mereka untuk melarikan diri setelah berhasil membuka brankas itu. Hal itu dilakukan Corina karena polisi berjanji bahwa pihak kepolisian akan mengurus adiknya saat Corina menjalani masa tahanan. Pada akhirnya Interpol bergerak cepat untuk mengejar Gwen dan juga Sebastian bersamaan dengan Brad dan juga Rob yang melacak lokasi keberadaan Gwen. Setelah lama meretas, pada akhirnya Sebastian berhasil meretas ke-7 kunci kombinasi brankas dan mereka menepi untuk mengambil sejumlah uang lalu melarikan diri. Namun saat mereka keluar dari dalam truk, ternyata sudah ada Brad dan juga Rob yang sudah menunggu mereka. Sebenarnya Brad cuma mau Gwen nerima dia lagi karena si Brad ini masih nggak terima kalau diputusin sama Gwen. Si Brad ini ngancam kalau Gwen gak mau terima dia lagi, Brad bakal nembak Sebastian guys. Dan benar aja, tanpa ragu-ragu Brad menekan pelatuk pistolnya yang diarahkan ke Sebastian. Tapi pistolnya tidak bisa mengeluarkan peluru karena Gwen sudah mencabut pin pelatuknya jauh-jauh hari karena khawatir jika nantinya Brad akan sering membunuh orang. Keadaan pun menjadi berbalik saat Gwen menodongkan pistol dan mengikat Brad dan juga Rob serta meninggalkannya untuk ditangkap. Tepat sebelum melarikan diri, Sebastian mengungkapkan perasaannya pada Gwen dan ternyata Gwen juga memiliki perasaan yang sama terhadap Sebastian. Wah, ternyata mereka ini kayaknya udah saling suka dan ada niatan buat selingkuh guys. Oke, kita balik lagi. Saat akan pergi menggunakan sebuah speedboat, ternyata Croix sudah tiba dan menodongkan pistol ke arah mereka. Karena selama ini yang dicari oleh Interpol adalah Gwen, maka Gwen akan menyerah jika Croix melepaskan Sebastian karena Sebastian hanyalah seorang warga biasa. Croix pun menyetujuinya dan Gwen memerintahkan agar Sebastian pergi dan melanjutkan misinya untuk mencari dan meretas brankas Wagner yang terakhir. Di dalam speedboat yang dikendarai oleh Sebastian, ternyata Gwen sudah menyiapkan paspor untuk Sebastian serta mengganti namanya menjadi Ludwig Dieter. Di akhir film terlihat 2 orang mendatangi sebuah toko kunci di California yang dikelola oleh Sebastian. Kedua orang itu menunjukkan sebuah gambar brankas Wagner yang terakhir dan meminta agar Sebastian ikut bersama mereka untuk meretas brankas tersebut, yang mana kelanjutan dari film ini akan berlanjut di dalam film yang berjudul Army of the Dead, dan itulah akhir dari perjalanan Sebastian di film Army of Thieves. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.